Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya silakan kalian melakukan presensi di kolom komentar dengan nama, nomor absen, dan juga kelasnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga macam klasifikasi makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup itu? Benar sekali, ada 8. Yaitu ada bernapas, kemudian bergerak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, berkembang biak, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, dan yang terakhir ada menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Oke, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang macam klasifikasi makhluk hidup. Ada 3, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan juga sistem filogenik. Oke, untuk sekarang kita belajar tentang kunci determinasi. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan juga menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami konsep klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, serta mampu membuat kunci determinasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki dengan tujuan untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya ada dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup didasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, ada klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Apa sih klasifikasi dikotom dan kunci determinasi itu? Klasifikasi dikotom yaitu makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Kemudian kelompok-kelompok ini didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok ini disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya.
Semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut akan semakin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Untuk urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama kali melakukan pengklasifikasian makhluk hidup itu yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Untuk urutan taksonnya yaitu ada diawali dengan kingdom, kemudian divisi atau film, kemudian ada class, ada order atau ordo, ada family atau suku, dan genus atau marga, dan juga yang terakhir ada spesies atau jenisnya. Seperti pada pernyataan sebelumnya, semakin ke bawah, maka persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan cirinya akan semakin sedikit. Selanjutnya ada kriteria klasifikasi. Kriteria klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan dan pada hewan. Yang pertama pada tumbuhan. Nomor 1 ada organ perkembangbiakan. Apakah tumbuhan ini berkembang biak menggunakan spora atau dengan menggunakan bunga? Kemudian ada habitus. Apakah tumbuhan itu ada di pohon, perdu, atau semak? Kemudian didasarkan pada bentuk dan ukuran daun, dan yang terakhir pada cara berkembang biak, apakah secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Kemudian pada hewan, yang pertama ada saluran pencernaan makanannya. Pada hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Dan pada hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Selanjutnya ada kerangka atau skeleton. Apakah hewan tersebut kerangkanya di luar tubuh atau eksoskeleton, dan apakah kerangka tersebut ada di dalam tubuhnya atau endoskeleton. Kemudian ada kriteria anggota gerak, apakah hewan tersebut berkaki 2 atau berkaki 4 atau bahkan tidak berkaki. Selanjutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri umum hingga ciri khusus yang menemukan jenis atau spesies dari makhluk hidup. Kunci determinasi yang sederhana disebut dengan kunci dikotom, yaitu keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Langsung saja kita ke contohnya. Ini ada kunci dikotom. Ini ada berpasangan ya, masing-masing angkanya terdiri dari 2 atau sepasang. Yang pertama kita ambil contoh pada siput. Pada siput, apakah siput itu memiliki tulang belakang atau tidak? Ya, siput tidak memiliki tulang belakang. Jadi, kita pilih yang 1A. Kita tuliskan 1A. Kemudian, di sini ada angka 2. Berarti kita harus ke nomor 2. Kita lanjutkan. Apakah siput ini tubuhnya lunak dan bercangkang atau tubuh dan kakinya beruas-uas? Ya, siput ini memiliki tubuh lunak dan bercangkang. Berarti kita tuliskan 2A.
Apakah masih ada ciri-ciri lain? Oh, ternyata di sini sudah dituliskan moluska. Berarti siput ini termasuk ke moluska. Apakah benar? Coba kita cek ya. Ternyata memang benar, sesuai dengan kunci yang sudah Ibu buat. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu pada ayam. Kita ke nomor 1 dulu. Apakah ayam ini memiliki ruas tulang belakang? Iya. Ayam memiliki ruas tulang belakang. Berarti kita tulis 1B. 1B. Kemudian pada nomor 1B ini diarahkan ke nomor 3. Berarti kita menuju ke nomor 3. Di sini ada ciri bersisik atau tidak bersisik. Apakah ayam bersisik? Ayam tidak bersisik. Berarti kita tuliskan di sini 3B. Selanjutnya, di sini masih ada angka lagi. Berarti kita menuju ke nomor 5. Nomor 5 ini ada ciri-ciri berikutnya. Apakah ayam ini berbulu atau tidak berbulu? Ya, ayam termasuk hewan berbulu. Kita tuliskan berarti ini ada 5A. Di sini sudah tertuliskan bahwa hewan yang berbulu ini termasuk aves, jadi ayam termasuk aves. Coba kita cek apakah benar. Satu B, 3B, 5A, dan termasuk ke dalam aves. Berarti ini sudah benar ya. Jika ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Selanjutnya, Ibu punya soal kunci determinasi. Silakan nanti bisa kalian kerjakan di kertas, kemudian difoto. Nanti untuk link pengumpulan pengerjaan soal ini, Ibu kirimkan melalui WhatsApp group atau Ibu berikan pada description box. Pada soal ini, diminta untuk menentukan kunci determinasi pada jagung dan juga kedelai. Silahkan bisa di-screenshot atau bisa langsung dituliskan ke kertas dan langsung dikerjakan ya. Oke. Itu saja materi kita pada kunci determinasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin Ibu perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.